Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di semester 2 ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita dengan selamat, dengan aman, dengan baik ya semuanya. Semoga kita sehat selalu sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Kemudian Bapak sehat selalu sehingga Bapak bisa mengajar kalian meskipun dalam keadaan yang seperti ini, namun bukan ini yang kita harapkan. Semoga meskipun kita belajar jarak jauh ya, tetap komunikasi kita tetap terjaga melalui pesan-pesan kalian, pesan-pesan Bapak di WA gitu ya. Kemudian kalian bisa datang ke sekolah sesekali jika itu sangat diperlukan gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu terikat dalam silaturahmi. Oke, baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang SKI dan fikih ya. Kita masuk di semester 2 ini akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Oke, sekarang kita mulai dari SKI dulu. Mari kita buka halaman 56. Oke, kita buka halaman 56. Di sini dijelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib ya. Setelah kakeknya meninggal, Abdul Muthalib, maka diserahkan ke Abu Thalib. Abu Thalib ini merupakan salah satu dari dari paman Nabi Muhammad yang beruntung mendapatkan Nabi Muhammad. Dan Abu Thalib ini sangat senang mendapatkan asuhan Nabi Muhammad, meskipun Abu Thalib ini salah satu dari paman Nabi Muhammad yang paling miskin gitu ya, bahasanya paling miskin, bahasa kasarnya. Akan tetapi mereka Abu Thalib ini dan anak-anaknya menerima Nabi Muhammad itu dengan baik ya. Juga Abu Thalib memperlakukan Nabi Muhammad ini seperti anak kandungnya sendiri. Kemudian anak Abi Thalib ini juga memperlakukan Nabi Muhammad itu seperti saudara kandungnya sendiri ya. Abu Thalib ini mengasuh Nabi Muhammad sejak berumur 8 tahun ya. Kemudian Abu Thalib Nabi Muhammad ini sudah mempunyai pengalaman bekerja keras gitu ya, seperti mengembala kambing, berdagang ya, kemudian bergaul dengan masyarakat gitu ya, membantu orang gitu. Itu sifat Nabi Muhammad yang sudah dimiliki sebelum diasuh oleh Abu Thalib gitu ya. Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah mempunyai sifat penyayang ya, sama teman-temannya juga penyayang, sama orang lain, sama orang yang lebih tua dia juga penyayang, sehingga setelah dia diasuh Abu Thalib, dia rasa kasih sayang itu semakin muncul gitu ya kepada saudaranya ya, meskipun itu bukan saudara kandung. Kemudian Nabi Muhammad itu juga sabar ya, menerima apa yang telah Allah tetapkan ya, seperti meninggalnya kakeknya gitu ya. Nabi Muhammad itu sabar, kemudian lemah lembut, sopan ya, lemah lembut dalam tutur kata, kemudian bertingkah laku gitu ya, kepada pamannya, kepada saudara-saudaranya, kemudian kepada orang-orang masyarakat di sekitarnya gitu ya, dia berlemah lembut dan sopan ya. Semenjak Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah ya,
Nabi Muhammad itu sudah belajar mengembala kambing di desa Sa'diyah ya. Oke. Setelah Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu, seperti menyapu ya, menyapu halaman, membantu Abu Thalib gitu ya. Kemudian bergaul dengan masyarakat Quraisy gitu, mencuci pakaiannya dengan mencuci sendiri gitu maksudnya ya. Itu sudah terbiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad dari semenjak diasuh oleh Halimah gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad ini sangat disenangi oleh kaum Quraisy ya, karena sifat yang suka memaafkan gitu ya. Nabi Muhammad itu suka memberi maaf kepada orang yang minta maaf. Kemudian Nabi Muhammad pun suka meminta maaf kepada orang lain jika dia mempunyai salah gitu ya. Kemudian salah satu hal yang sifat Nabi Muhammad yang paling besar gitu ya, yang paling terpuji itu sopannya ya. Salah satu contohnya ketika Abu Thalib ya. Abu Thalib ini paman Nabi Muhammad yang beda keyakinan ya dengan saudara-saudaranya ya. Abu Thalib ini masih menyembah patung ya. Abu Thalib ini menyembah patung. Di saat Abu Thalib ini meminta atau mengajak Nabi Muhammad itu pergi ke Ka'bah ya, untuk menyembah berhala ya, Nabi Muhammad itu menolaknya itu dengan bahasa yang sopan, dengan tutur kata yang sopan, tingkah laku yang sopan gitu ya. Itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Thalib ya. Sehingga Abu Thalib sudah faham dengan keyakinan Nabi Muhammad ya. Masih kecil saja keyakinannya itu udah bagus gitu ya. Sehingga Abu Thalib itu tidak mengajak Nabi Muhammad lagi untuk berikutnya dan sekian kalinya ya. Karena mungkin Abu Thalib itu merasa malu dengan perkataan Nabi Muhammad ya, meskipun perkataannya itu tidak menyakitkan ya. Oke, sehingga dari situ Nabi Muhammad itu juga dapat dikatakan sebagai manusia yang mempunyai pendirian yang kuat gitu ya, meskipun dia pamannya sendiri gitu ya. Jika itu perbuatannya salah ya, atau tidak ada dalam ajaran Islam. Kalau dulu itu kan belum begitu paham seperti itu ya. Tapi Nabi Muhammad itu sudah paham dengan hal itu ya. Jadi pendirian Nabi Muhammad itu sudah kuat ya, dari sejak kecil. Oke, sekarang kita masuk di sub pembelajaran berikutnya, halaman 58 tuh berniaga ke negeri Syam yang pertama kali. Ini sebenarnya sudah Bapak jelaskan semester 1, cuma Bapak sekarang mengulas kembali ya. Pada saat Nabi Muhammad kecil ya, Nabi Muhammad ini ingin rasanya ikut dengan Abu Thalib berdagang ke negeri Syam ya. Suatu saat Nabi Muhammad itu Abu Thalib itu mau berangkat dengan rombongannya dan melihat Abu Thalib itu berdiri di depannya ya, kelihatannya sedih, sehingga Abu Thalib itu tidak tega untuk meninggalkan. Maka Abu Thalib itu mengajaknya ke negeri Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 12 tahun ya. Selama perjalanan ya melewati bukit dan lembah ya, lereng-lereng maksudnya ya. Oke, bukit-bukit, lereng gitu ya. Setelah itu dia singgah dulu ya, berhenti di peristirahatan ya rombongannya itu ya, atau disebut dengan kafilah. Mereka berhenti di kota Basrah ya. Setelah itu di sana ada pendeta ya
yang namanya Bakhirah ya. Bakhirah, pendeta agama Nasrani di kota Basrah. Setelah itu Bakhirah ini menyamperi Abu Thalib, kemudian bertanya, ada hubungan apakah ya Anda dengan anak itu gitu ya, sambil menunjuk ke Nabi Muhammad ya. Kemudian Abu Thalib mengatakan kepada Bakhirah ini, dia adalah anak dari saudaraku, atau bahasanya dia adalah ponakanku gitu ya. Setelah itu Bakhirah ini ahli kitab ya, ahli kitab Injil ya, Taurat dan Injil. Bakhirah ini mengetahui isi Taurat dan Injil. Di Taurat dan Injil itu sudah dijelaskan tentang Nabi Muhammad ya, dijelaskan tentang Nabi Muhammad, tanda-tandanya seperti apa gitu ya. Jadi Bakhirah ini tahu ya siapa nabi berikutnya gitu ya, dari ciri-cirinya gitu ya. Oke, setelah itu Bakhirah ini menyampaikan Nabi Muhammad dan bertanya gitu ya, apakah pernah ada malaikat yang datang kepada kamu gitu ya. Kata Bakhirah ini. Setelah itu Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ketika dia masih kecil ya, sedang ketika mengembala kambing, ada malaikat yang datang dan seterusnya gitu ya, diceritakan semua, mungkin sampai yang dibelah hatinya gitu ya diceritakan. Setelah itu Bakhirah pengen melihat tandanya, kan tandanya itu di kitab itu dijelaskan, kalau di sini tidak ada. Di kitab itu dijelaskan bahwa tanda Nabi itu salah satunya itu ada di sininya, di pundaknya, di kedua pundaknya itu ada benjolan gini ya, ada benjolan dua, di sini satu, di kanan satu, di kiri satu, itu ada benjolan. Itu tandanya, itu cuma tanda yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ada, cuma tidak besar gitu ya. Ada, kalau Nabi Muhammad itu memang kelihatan menonjol gitu ya, sehingga setelah Bakhirah ini tahu tandanya ya, bahwa dia adalah seorang nabi, seorang utusan di akhir zaman, maka dia menyamperi ke Abu Thalib, mengatakan untuk menjaga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah gitu ya, utusan Allah. Jangan sampai orang Yahudi mengetahui gitu ya, karena orang Yahudi itu pada zaman dahulu, orang Yahudi itu memang benci kepada para nabi. Kalau ada nabi dimusuhin, dicari masalahnya, dibunuh gitu ya. Sehingga setelah itu Abu Thalib semakin khawatir kepada Nabi Muhammad ya, meskipun beda agama ya, beda keyakinan, Abu Thalib itu sangat menyayangi dan menghargai Nabi Muhammad gitu. Setelah itu, setelah dia langsung berdagang, setelah berdagang langsung pulang ya, balik lagi. Habis itu di rumah dia, Abu Thalib itu semakin ketat penjagaan terhadap ponakannya Nabi Muhammad SAW ya. Setelah itu Nabi Muhammad semakin giat ya, semakin gigih bekerja keras gitu ya, semakin gigih membantu Abu Thalib, semakin gigih menyiapkan air gitu ya, air buat orang yang beribadah ke Mekah gitu ya. Nabi Muhammad itu juga dikenal sebagai membela dan melindungi kaum ya, atau orang-orang yang beribadah ke kota Mekah gitu ya. Kemudian dia ramah terhadap orang, jujur perkataannya ya. Kemudian kalau dia berkata pasti akan dipercaya ya, dia dipercaya oleh orang-orang yang mempercayainya gitu ya. Oke, itu perjalanan Nabi, sifat-sifat perjalanan Nabi dengan Abu Thalib. Kemudian perjalanan pertama kali ke negeri Syam. Ya, sekarang kalian coba tulis di buku catatan sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu hidup mandiri. Kemudian yang kedua itu berkemauan keras. Yang ketiga tidak mudah putus asa. Kemudian
bersungguh-sungguh dalam bekerja. Setelah itu suka menolong, kemudian giat membantu, setelah itu membela, kemudian melindungi orang-orang gitu ya, maksudnya itu melindungi orang yang datang ke Ka'bah, ramah, jujur dan dapat dipercaya. Itu saja untuk pelajaran SKI. Sekarang kita pindah ke pelajaran fikihnya ya. Di fikih ini kita juga melanjutkan di bab 4 sekarang, halaman 64 ya. Halaman 64. Sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan puasa ya, dimana bulan puasa itu adalah bulan yang sangat suci, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Di bulan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kasih sayang gitu ya, bulan yang penuh kebahagiaan, bulan yang akan mendatangkan kedamaian, ketenangan, ketentraman dalam hidup kita ya. Kalau bulan puasa sudah tiba, maka kita wajib menyambutnya dengan bahagia, dengan senang gitu ya, atau welcome gitu ya. Kita harus menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan sabar gitu ya. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan tentang perintah ya. Perintah dilaksanakan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib gitu ya. Hukumnya wajib bagi kita semua yang taat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, yang sudah baligh. Itu masuk syarat-syarat, nanti belajar syarat-syarat lain. Yang penting intinya diperintahkannya itu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Oke, dalilnya bagaimana Pak? Dalilnya itu dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, kita buka. Oke, ini ayat Al-Qur'annya seperti ini. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Jadi sebelum kita itu ya, sebelum kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu sebelum kita lahir maksudnya ya, sebelumnya itu bapak kita, ibu kita, kakek kita itu ya, sahabat Nabi ya, itu sudah berpuasa. Itu orang-orang yang sebelum kita. Maka berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Oke, sekarang pengertian puasa itu apa ya? Pengertian puasa itu ada dua. Yuk kita lihat di halaman 65. Puasa itu artinya menurut bahasa itu artinya menahan diri ya dari segala sesuatu. Menahan diri artinya sabar gitu, contohnya ya, sabar gitu ya. Menahan diri itu
menahan diri untuk tidak berbicara orang lain, menahan diri untuk tidak minum. Itu secara bahasa. Secara istilah, bagaimana istilah ini artinya itu lebih panjang gitu ya pengertiannya. Bagaimana secara istilah, yaitu menahan diri dari makan dan minum, ya, menahan diri dari makan dan minum atau segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa gitu ya, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Oke. Jadi puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja Pak hal-hal yang membatalkan puasa? Nanti Bapak jelaskan ya. Sekarang secara garis besar saja, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Dari terbitnya matahari ya. Kalau matahari sudah terbit gitu ya. Maaf ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Fajar itu kapan Pak? Fajar itu ada dua, fajar sebelum subuh, fajar setelah subuh. Yang mana ini fajarnya Pak? Fajar sebelum subuh. Sebelum subuh itu imsak namanya ya. Sebelum subuh itu akan ada cahaya gitu ya, cahaya yang melintas, itu namanya fajar yang pertama ya. Itu pada saat fajar sudah keluar ya, sudah terbit, maka kita sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan melaksanakan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sudah tidak boleh gitu ya. Oke, sampai terbenamnya matahari ya. Matahari itu akan terbenam, kemudian azan maghrib baru kita boleh makan gitu ya. Kalau makan di buka puasa itu nikmat rasanya. Di situ semua doa-doa yang kita berikan, yang kita ucapkan, insya Allah Allah akan mengabulkannya ya. Itu dahsyatnya bulan puasa dan berbuka puasa. Oke, sekarang pembahasan terakhir di macam-macam puasa ya. Macam-macam puasa ini ada 4: puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh ya. Oke, sekarang yang pertama puasa wajib. Puasa wajib itu apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan mendapatkan dosa atau disiksa gitu ya. Oke, karena itu wajib, harus kita lakukan. Contohnya apa Pak? Puasa bulan Ramadan. Di situ ada puasa bulan Ramadan di garis bawahi yang penting ya. Kemudian puasa nazar. Puasa nazar seperti apa Pak? Contohnya seperti ini. Kalau saya nanti lulus ujian gitu ya, maka saya akan berpuasa selama 3 hari seumpama. Itu namanya nazar ya. Kalau kita sudah lulus dan kita tidak puasa, maka itu akan dosa ya, karena itu nazar, maka kita akan berpuasa. Maka dari itu sebaiknya jangan bernazar gitu ya. Kita melakukan, kalau sudah lulus ujian ya sudah puasa sunnah aja ya gitu ya, untuk mengucapkan rasa syukur. Sebaiknya tidak usah bernazar, takutnya lupa ya. Ini garis besar ya, khususnya untuk orang yang sering kelupaan gitu ya. Kemudian itu puasa nazar, maka wajib. Kemudian puasa kafarat ya. Kafarat ini apa? Kafarat ini puasa sumpah gitu ya. Sumpah kepada Allah ya, yang sumpah yang dilanggar gitu ya. Contohnya apa? Kafarat ini kan denda gitu ya. Contohnya suami istri berhubungan ya pada saat bulan puasa di siang hari gitu ya, itu kan tidak boleh, hukumnya haram. Maka dia akan membayar puasanya itu selama 20 hari berturut-turut gitu ya. Menurut hadis sih 20 hari secara berturut-turut ya.
2 bulan berturut-turut tanpa terputus gitu ya. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri, maka dia setelah puasa harus melakukan puasa selama 2 bulan, tidak putus-putus gitu ya, setiap hari sampai 2 bulan gitu ya. Kayak itu namanya puasa kafarat. Kemudian di sini ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu kalau kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya puasa Senin Kemis, puasa 3 hari sebelum itu Idul Adha gitu ya, puasa Syawal, puasa Yaumul Bid gitu ya. Kemudian ada puasa makruh. Puasa makruh itu seperti apa Pak? Puasa yang sebaiknya jangan dilakukan gitu ya, karena memang itu tidak ada anjuran. Contohnya berpuasa selama setahun penuh ya, setiap hari tiap hari sampai setahun, itu tidak dianjurkan, maka sebaiknya jangan dilakukan gitu ya, itu makruh namanya ya. Oke, setelah itu ada puasa haram. Ada puasa haram, kita tidak boleh melakukan puasa ini gitu ya. Meskipun puasa itu bagus, ada beberapa hal yang kita tidak boleh lakukan ya. Contohnya 1 Syawal. 1 Syawal itu apa? Pada saat Idul Fitri ya. Idul Fitri itu adalah pestanya orang-orang Islam gitu ya, kejayaan orang Islam. Di situ Allah menganjurkan kita untuk makan gitu ya, maka itu diharamkan untuk berpuasa. Kemudian pada hari tasyrik itu setelah Idul Adha 3 hari ya, 3 hari setelah Idul Adha itu kita tidak boleh berpuasa ya, itu haram ya. Karena apa? Karena di situ selama 3 hari itu kita dianjurkan untuk berkurban ya, dianjurkan untuk makan-makan, untuk berpesta. Maksudnya itu pesta ini pestanya orang Islam gitu ya, kejayaan orang Islam gitu ya. Oke, di situ. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah itu kita juga diharapkan untuk berpuasa. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Tugas kalian di fikih ini hanya menuliskan ayat yang ada di halaman 65 yang Bapak baca tadi ini ya, yang ditulis ya. Oke, setelah itu kalian boleh kirim ke Bapak ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.